Semoga untuk yang sakit semoga cepat disembuhkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kita bisa lebih termotivasi dan semangat untuk belajar, kita akan nyanyikan lagu lagi ya. Kita coba untuk nyanyi Padamu Negeri, pada tahu? Sekarang kita coba untuk berdiri semua dan kita akan nyanyikan bersama-sama. Silakan, kita mulai saja. Ada yang mau ini enggak? Ini aja? Enggak? Ini mau? Ini mau ini? Ya kalau enggak kita nyanyi bersama-sama aja ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti. Sudah semangat? Siap untuk belajar? Kemarin kita telah membahas mengenai materi dari substansi genetik dan juga sintesis protein. Nah, kita sekarang akan memasuki ke materi selanjutnya ya, yaitu ini materi baru ya, yaitu bisa kalian lihat di layar ya. Mengenai apa ini? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini Bapak ingin ini ya, ada sedikit pertanyaan nih pada kalian. Bisa kalian di sana pertanyaan itu, kenapa setelah kita memotong kuku atau kadang rambut ya, nah tapi waktu berapa hari kemudian itu tumbuh lagi. Pernah kepikiran nggak sama kalian seperti itu? Tidak. Kira-kira itu bagaimana atau kenapa sih bisa seperti itu? Sel yang tumbuh. Yang lain gimana? Karena ada yang tumbuh. Karena ada yang tumbuh ya. Untuk pertumbuhan dulu itu pernah kita bahas di bab berapa? Bab 1. Betul, ini ada pertumbuhan. Tapi, nah sekarang pertumbuhannya itu seperti apa atau bagaimana? Nah, kenapa kita rambut kita atau mungkin organ-organ kita yang lain kenapa bisa tumbuh dan tumbuh lagi. Nah, di sini lihat nih, ada gambar yang tadi ya, kuku kita setelah kita potong panjang lagi, rambut kita setelah dibotakin juga ya, kadang cepat tumbuhnya walaupun berbeda-beda gitu. Nah, jadi tadi kata teman kalian itu karena itu disebabkan oleh adanya pertumbuhan ya. Nah, pertumbuhan itu sebenarnya kalau kalian amati lebih jauh itu, selain dari emang karena pertumbuhan itu, karena adanya yang dinamakan dengan pembelahan dari sel. Kalau kita misalnya sudah dari mulai kecil, sekarang kita jadi besar, dan kalau kalian lihat misalnya kulit kita atau organ-organ yang lain, kalau misalnya enggak bertambah, enggak tumbuh, kita tinggi, sedangkan misalnya kulit kita tetap segitu, bagaimana? Kan kayak tahu balon yang misalnya diisi air. Jadi balonnya segitu, balon itu untuk meral. Tapi kalau misalnya kulit kita tidak meral gimana? Nah, makanya untuk menopang misalnya pertumbuhan organ yang lain, tulang dan lainnya, maka ada yang dinamakan dengan pembelahan sel. Ini nah di sini. Jadi nanti kita akan membahas tentang pembelahan sel itu. Yang pertama ada tujuannya ya. Jadi diharapkan nanti setelah kita mempelajari khususnya pada materi pembelahan sel ini, diharapkan kita satu nih bisa menganalisis apa sih tahapan dari pembelahan sel itu seperti apa, terutama ya mitosis. Lalu yang kedua tujuannya itu ya bisa menyimpulkan bagaimana sih tahapannya atau seperti apa sih tahapan dari mitosis. Dan terakhir nanti kalian diharapkan mampu mempresentasikan atau menyajikan data hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan. Ada pertanyaan tidak? Nah, selain dari tujuan yang harus kalian capai juga, ada juga
Bapak menyampaikan tentang penilaian. Penilaian pada pembelajaran kali ini ada 3 ya. Yang pertama seperti biasa yaitu penilaian sikap. Nanti Bapak ditilai sikap kalian saat pembelajaran. Yang kedua ada penilaian dari keterampilan. Nah, sama, jadi saat pembelajaran itu kan nanti ada diskusi, tanya jawab atau yang lainnya sama Bapak juga nanti ditilai juga. Dan yang terakhir nanti ada penilaian pengetahuan. Seperti biasa di akhir itu selalu ada tes formatif. Nanti kita akan coba untuk melakukan tes juga, tapi mungkin pada kesempatan kali ini Bapak akan tes formatifnya dengan bukan dengan lembaran lagi ya, dengan lembaran kertas, tapi dengan Google Form. Nah, nanti Bapak kasih link, kalian coba isi link tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak akan coba teruskan ya ini untuk penilaiannya. Jadi tadi penilaiannya itu ada juga refleksi ya, nanti Bapak akan apa ya namanya itu akan tahukan juga ya nanti di grup. Nah, sekarang Bapak akan coba untuk bagi kelompok. Nah, jadi kita akan coba untuk membagikan kelompok diskusi. Coba kalian bagi menjadi 4 kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Kita telah bagi sebelumnya. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian. Nah, siapa namanya? Wimas. Nah, tadi kata Wimas. Ada pertanyaan kedua. Pak, apakah mitosis itu terjadi pada semua makhluk hidup atau tidak? Ada yang mau berpendapat? Ada yang berpendapat tidak? Sudah. Yang lain? Senyum-senyum saja. Ya. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi dulu tidak? Tidak? Nah, jadi gini, kata teman kalian tadi cina, Pak, apakah mitosis itu pembelahannya terjadi pada semua sel makhluk hidup atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, tadi berlawanan dan lalu jumlah kromosom yang menuju ke kutub akan satu arah. Ini adalah kromatin. Untuk tahapan telopase yaitu terjadi pada tahapan telopase kromosom telah
sel mulai terbentuk, lalu yang terbentuk di antara dua kromosom. Terjadi peristiwa perubahan benang kromatin. Di talakase, terdiri dari 3 tahap seperti pada gambar di bawah ini. Jelaskan fase di bawah ini. Untuk tahap pertama yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan sel yang ditandai dengan berkembangnya sitoplasma, organel sel, serta sintesis bahan yang digunakan untuk fase berikutnya. Untuk tahap interfase yang kedua yaitu sintesis, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Untuk tahap interfase yang ketiga, yaitu terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Cukup? Ya, jadi tadi kata DP itu katanya itu manfaatnya apa sih dari mitosis itu atau pembelahan mitosis? Kata teman kalian satu, sebagai regenerasi ataupun sebagai pengganti sel-sel yang telah rusak. Lalu tadi kata temannya juga kata Dini, gimana tadi bahwa manfaat dari mitosis itu sebagai apa Dini tadi teh? Sebagai apa? Sama ya, sebagai regenerasi atau pergantian dari sel-sel, tapi khusus pada mitosis itu selnya itu adalah sel tubuh atau autosom. Jadi sel tubuh kita itu nanti kalau misalnya udah masanya atau misalnya rusak ataupun yang lainnya, nah bisa diganti dengan sel baru dengan cara apa? Pembelahan mitosis. Ya, yang terjadi pada tubuh manusia. Pertanyaan kedua itu Bapak pengen tahu kira-kira apakah masih ada yang kurang dipahami atau masih bingung tentang materi mitosis ini? Cukup? Yakin? Yakin. Nah, kalau misalnya udah bisa dipahami, dimengerti oleh semua orang, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya belum, kalian silakan bertanya, jangan sungkan, jangan malu. Pembelajaran kali ini Bapak ingin sampaikan, coba untuk kalian baca-baca materi mengenai pembelajaran selanjutnya, yaitu apa? Meiosis. Ya, kalau tadi mitosis, sekarang meiosis. Kira-kira seperti apa sih meiosis tersebut? Apakah sama dengan mitosis yang kita pelajari atau berbeda? Nanti coba kalian baca-baca lagi tentang meiosis. Kalian bisa baca dari channel Bapak juga, ataupun dari sumber lainnya, bisa dari buku paket juga, dan lain-lain. Ada pertanyaan dulu kan? Tidak? Kalau misalnya tidak ada, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.